Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini akan membahas tentang lingkungan belajar. Pengertian lingkungan belajar. Pengertian lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, terutama manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Belajar juga merupakan berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Maka disimpulkan lingkungan belajar ialah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita dan segala hal yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku manusia dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga. Hal-hal yang mempengaruhi yakni cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, suasana di rumah, pengertian dan kepedulian keluarga, dan keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Metode pengajaran, hubungan antar guru dengan siswa, hubungan antara siswa dengan siswa, alat-alat belajar di sekolah, waktu pelajaran sekolah yang kurang optimal, dan sarana prasarana sekolah. Yang ketiga yakni lingkungan masyarakat. Kegiatan siswa dalam suatu masyarakat, massa media, teman sepergaulan, dan corak kehidupan masyarakat. Lingkungan masyarakat serta siswa yang memiliki kebiasaan kurang baik dapat mengganggu kegiatan belajar siswa. Jenis-jenis lingkungan belajar ada lingkungan sosial, yakni lingkungan masyarakat baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Yang kedua, lingkungan personal, yakni individu-individu sebagai suatu pribadi berpengaruh terhadap individu yang lain. Kemudian lingkungan alam, yakni semua sumber daya alam yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar. Yang keempat, lingkungan kultur, yakni hasil budaya dan teknologi sebagai sumber belajar, termasuk sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan. Fungsi lingkungan belajar. Yang pertama ada fungsi psikologis, yakni stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu, sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Yang kedua ada fungsi pedagogis, yakni lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja dipersiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Yang ketiga yakni fungsi instruksional. Program instruksional merupakan suatu lingkungan pengajaran atau pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan tingkah laku siswa. Fungsi dan tujuan penataan lingkungan belajar. Yang pertama yakni menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, menarik, yang didesain sesuai perencanaan sehingga proses belajar mengajar bisa optimal. Yang kedua yakni dapat mendukung peserta didik untuk mandiri, bersosialisasi, dan juga dapat menyelesaikan setiap masalah. Prinsip-prinsip penataan lingkungan belajar. 1. Dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. 2. Dapat mendukung peserta didik untuk bereksplorasi. 3. Lingkungan yang dapat memberikan dorongan dan dukungan kepada peserta didik untuk dapat berinteraksi. 4. Lingkungan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. 5. Yang dapat memperhatikan karakteristik, kemampuan, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat peserta didik. 6. Penataan lingkungan bermain yang dapat membantu anak mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dilakukan, baik pelaksanaannya berupa kelompok atau individu, maupun tempat alat fundamental yang dibutuhkan. 7. Lingkungan belajar yang dapat membantu peserta didik mengembangkan kemandiriannya. 8. Lingkungan belajar yang dapat mendukung mengembangkan kepercayaan diri peserta didik. 9. Lingkungan belajar yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan keterampilan motoriknya. 10. Lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi dengan berbagai kegiatan pembelajaran baik akademik maupun non-akademik. Penerapan fungsi kelas dan penataan lingkungan belajar. 1. Penerapan fungsi lingkungan keluarga, yaitu membiasakan dan mendampingi anak belajar atau mengulang pelajaran atau mengerjakan tugas sekolahnya. 2. Menerapkan musyawarah mufakat dalam keluarga sehingga dalam diri anak tumbuh jiwa demokratis.
Penerapan fungsi lingkungan sekolah yaitu membiasakan siswa berbudaya salam, sapa, dan senyum, membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik dan santun. Penerapan fungsi lingkungan masyarakat yaitu membiasakan gotong royong, menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.